Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Kita melanjutkan kisah tentang Kiai Haji Aceng Zakaria, ulama Persatuan Islam. Setelah sebelumnya kita membahas tentang perpindahan pesantren Persis Bandung ke pesantren Persis Garut. Ustaz Aceng ini berpindah dari Bandung ke Garut. Yang dilakukan oleh Ustaz Aceng diantaranya adalah ikut mengembangkan pesantren Bentar. Lalu kemudian pesantren Bentar berkembang menjadi pesantren Tarogong, Ranca Bogo, dan pesantren Ranca Bangok. Sekarang judulnya penataran para juru dakwah dan asatid. Maksudnya Ustaz Aceng melatih para ustadz untuk dapat berdakwah baik secara teori ataupun secara praktik. Ustaz Pepen menulis tidak hanya mengembangkan pembelajaran keilmuan Turos Islamiyah, Ustaz Aceng juga melakukan kaderisasi para mubalik Persis yang dipusatkan di pesantren Persis Garut Bentar. Model kursus kader mubalik Ustaz Abdul Rahman di Bandung direplikasi oleh Ustaz Aceng di Garut. Tamhidul Mubaligin, gitu apa. Dari tangan dingin sang Ustaz lahir kader-kader muda Persis Garut generasi berikutnya. Ini ada foto ya, Ustaz Aceng sedang memberikan materi pada kursus kader Tamhidul Mubaligin kader mubalik pada jamaah Persis Garut berlokasi di pesantren Persis Bentar. Kursus tamhid ini berlangsung di Bentar 1980 hingga 1993. Kemudian dilanjutkan di pesantren Ranca Bangok seiring kepindahannya ke pesantren tersebut pada pertengahan tahun 1994. Tamhid dilaksanakan di pesantren Bentar seminggu sekali. Jadi yang dilatih itu para ustadz saja, yakni setiap hari Kamis, tepatnya malam Jumat, dimulai ba'da sholat maghrib hingga pukul 9 atau 10 malam. Jamaah Persis dari berbagai pelosok Garut mengikuti tamhid ini. Bahkan ada yang berasal dari tempat yang sangat jauh sehingga harus menginap di pesantren. Setiap malam Jumat itu suasana pesantren Bentar pun menjadi ramai. Artinya pesantren Bentar ini ada kelas formal, katakan seperti itu, yang di kelas sanawiyah, mu'alimin, dan ada yang non formal ya, yaitu kelas tamhid, pelatihan untuk para ustadz. Di sini ada foto para peserta kursus kader mubalik Tamhidul Mubaligin jamaah Persis Garut yang dibina Ustaz Aceng berlokasi di pesantren Persis Bentar. Program tamhid yang dijalankan sejak awal 1980-an ini mempunyai kurikulum khas. Materi-materi ajarnya meliputi beberapa mata pelajaran, yaitu ilmu nahwu, sorof. Nahwu sorof itu bagian dari bahasa Arab. Jadi di Persatuan Islam itu rasa belajar bahasa Arab itu menggunakan metode berbagai cabang dipelajari. Nahwu, sorof, i'rab, balaghah. Balaghah itu terbagi 3, bayan, badi, ma'ani. Kemudian belajar mantik gitu. Jadi bukan hanya bahasa Arab saja. Kenapa? Karena kan yang dikejar itu bukan agar bisa piawai berbicara, tapi agar bisa membaca kitab. Selain nahwu sorof, tauhid, tafsir, fikih, dan usul fikih. Termasuk juga pokok-pokok materi khutbah. Ustaz Aceng menyusun materi bahan ajar tamhid ini termasuk evaluasinya. Setiap peserta tamhid setelah 1 semester mengikuti program akan diuji tes oleh Ustaz Aceng secara tertulis. Materi-materi bahan ajar mingguan ini masih berbentuk
sheet stensilan. Beberapa santri Ustaz Aceh pun ikut membantu urusan teknis tamhid, termasuk murid yang sudah senior seperti Ustaz Uwas Samsudin yang bertugas mensyit, Ustaz Sule, Ustaz Yeb bertugas mengetik naskah, sementara Ustaz Mamat Abdurrahman yang menulis bahasa Arabnya. Saiful Barki yang waktu itu masih menjadi santri muallimin bertugas membagikan bahan ajar tersebut pada jamaah peserta tamhid. Nantinya bahan ajar ini dikumpulkan dan menjadi kitab tersendiri berjudul Al-Mukhtarat min Al-Ada'iyah wa Al-Fiqhi wa Al-Tafsir li Tamhid Al-Muballighin. Jadi sebagaimana sudah dijelaskan ya sebelumnya, Ustaz Aceh itu menulis buku tidak secara sengaja menulis buku, tapi beliau dengan kasih sayangnya menyiapkan materi-materi untuk para ustadz gitu, aparhan. Lalu dibukukan begitu. Apa pelajarannya? Bahwa kasih sayang kita kepada seseorang, kepada sekelompok orang akan melahirkan kebaikan. Misalnya Akyas punya teman itu belum bisa baca. Lalu Akyas berpikir bagaimana ini supaya teman bisa baca. Lalu Akyas pikir misalnya buku yang menarik, ada hurufnya, bergambar, diajarkan kepada temannya itu supaya bisa baca, sampai bisa baca. Nah, sampai kemudian karya itu dibukukan, dirapihkan, disebarkan. Kenapa? Karena tujuan utamanya membantu teman dan itu berhasil. Lalu kemudian buku itu disebarkan agar manfaatnya lebih luas lagi. Ketika pertengahan tahun 1994 Ustaz Aceh pindah ke Rancabango. Sudah dijelaskan ya sebelumnya kenapa Ustaz Aceh pindah, karena melanjutkan perjuangan mertuanya. Dan mertuanya itu kenapa pindah? Karena di Bentar sudah mulai penuh ya, sulit untuk mengembangkan. Nanti kan ada yang pindah ke Rancabango, ada yang pindah ke Rancabogo. Kegiatan tamhid terus dijalankan di pesantren yang berada di kaki Gunung Guntur ini. Waktu pelaksanaannya menjadi hari Jumat malam atau malam Sabtu yang asalnya Kamis malam. Nu asalnya Kamis malam Jumaah, jadi Jumaah malam Sabtu. Khususnya kalau para ustadz. Awalnya digelar di kelas dekat asrama putri. Ada 3 kelas yang berderet dibuka sehingga bisa menampung para peserta tamhid yang semakin membludak. Para peserta tidak hanya kalangan santri-santri pesantren Bentar dan Rancabango, jamaah di perkotaan Garut, tapi juga jamaah persis dari berbagai pelosok kecamatan di Kabupaten Garut, bahkan ada yang dari luar Garut seperti Bandung dan Tasik. Ngahajak ka Garut bade naon aparhan, bade belajar, karena mereka merasa punya tanggung jawab sebagai ustadz, harus belajar lagi. Penulis sendiri yaitu Ustadz Pepen pernah menjadi peserta tamhid Ustadz Aceh sekitar tahun 1995-1996 di Rancabango. Tamhid dimulai dengan paparan Ustadz Aceh. Biasanya materi diambil dari kitab yang beliau tulis, yaitu Al-Mukhtarat min Al-Ada'iyah wa Al-Fiqhi wa Al-Tafsir li Tamhid Al-Muballighin. Para peserta memperhatikan dan mencatat apa yang dijelaskan sang ustadz pada lembar materi yang sengaja diberikan secara cuma-cuma. Subhanallah. Dikasih fotokopian gitu ya. Setelah itu dilakukan dialog, tanya jawab. Jadi dibaca, dijelaskan metodenya itu saya cek. Dikasih makalah, kemudian nanti ada tanya jawab.
Pada waktu tamhid berlangsung diedarkan minuman dan makanan ringan, dipasihan leuteun gitu. Di kaki Gunung Guntur yang dingin itu seduhan minuman teh dan kopi hitam hangat menemani para peserta tamhid. Tamhid Ustadz Aceh menjadi fenomenal. Model strategi Ustadz Abdurrahman ini direplikasi nyaris secara sempurna oleh Ustadz Aceh Zakaria. Sebagai murid terkasih Ustadz Abdurrahman di Garut, inilah keyword, kata kunci pengembangan jamiah di Garut. Tentu ada faktor-faktor lainnya. Contohnya kepiawaian ceramah Ustadz Komar Al-Haj, tidak hanya di mimbar tapi juga di radio. Namun secara strategis, kedua tiang inilah pendidikan pesantren dan kursus kader mubalik yang utama dalam konteks kasus di Garut. Kenapa? Karena dari dua tiang inilah terjadi dan terbangun kaderisasi secara terstruktur melembaga. Jadi kalau Irsip misalnya ingin maju dan berkembang gitu Arasya, menurut penulis ada dua cara. Satu, pesantren. Yang kedua, kursus mubalik atau tamhidul mubalik. Ya, kalau di tataran kita dilatih dulu bagaimana menjadi MC, bagaimana sambutan ketua misalnya. Lalu macam-macam tahmid. Innal hamdalillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah gitu. Belajar bicara di depan. Nanti suatu saat harus dilatih ya. Apaan saya dilatih jadi MC, opal, bicara di depan itu seperti apa. Melalui dua pola inilah, dari pola pesantren dan pola pelatihan mubalik, pendidikan pesantren dan kursus kader-kader mubalik bermetamorfosis pada perkembangan jamiah Persis itu sendiri. Para lulusan pesantren dan peserta kursus kader mubalik di pesantren ini menjadi inisiator pendirian cabang-cabang Persis di berbagai kecamatan di Garut. Uniknya, pendirian cabang Persis yang baru berkorelasi dengan pendirian pesantren Persis yang baru pula. Kalau tidak salah, Arasya itu jumlah cabang, kalau tidak salah, Garut dengan Bandung itu banyak Garut. Kalau jumlah anggota banyak Bandung. Ini menandakan bahwa sebaran murid Ustadz Aceh itu se-Garut itu banyak di mana-mana. Dan pesantrennya juga banyak, ada beberapa. Bisa jadi fenomena itu juga sebaliknya. Oleh karenanya hampir sebagian besar cabang Persis di Garut memiliki lembaga pendidikan pesantren. Masjid-masjid dimakmurkan dengan pengajian oleh para mubalik Persis yang dikelola cabang-cabang Persis. Dengan begini, jamiah pun berkembang menjadi pimpinan daerah PD Persis Kabupaten Garut pada 1980 hingga kini tahun 2021 dari 42 kecamatan yang ada. Memang jumlah kecamatannya banyak gitu ya. Arasya kalau Kabupaten Bandung berapa kecamatan? Apakah tahu tidak? Ada 31 ya. Kabupaten Garut lebih banyak. Berapa Akif? 42. 31 dengan 42 beda berapa? Apa? 31 dengan 42 beda berapa? Sekitar 11 ya. Beda 11. Telah berdiri 36 pimpinan cabang. Kalau di Bandung 30 berapa Husna? 31. Kalau di Garut 36. Dari 42 berarti nyisa berapa lagi yang belum? 8 ya atau 6? 6 ya, 6 pimpinan cabang lagi.
di bawah koordinasi PD Persis Garut. Hanya ada 6 kecamatan yang belum ada pimpinan cabangnya. Perkembangan ini pun diikuti oleh bagian-bagian otonomnya, Persistri, Pemuda Persis, Pemudi Persis, Hima Persis, dan Himi Persis. Di samping itu, perkembangan pesantren hingga berjumlah 36 lembaga, 36 pesantren se-Garut, subhanallah, yang tersebar dari mulai Garut Utara hingga Garut Selatan, disusul dengan pendirian STAI Persis Garut pada tahun 2001. Nah, ini semua kembali lagi yang menjadi dasar gerakannya itu tadi ya. Yang pertama pesantren, yang kedua pelatihan kursus mubalik. Kalau pesantren melatih secara formal, kalau tamhidul mubalighin, kursus mubalik melatih secara non formal. Nah, inilah teladan bagi kita semua. Artinya kalau ingin maju jangan lepas pembinaan ya. Ulah eureun ngaji begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita semua untuk meneladaninya. Demikian, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.